satu hati, selamat datang lagi kita bertemu dalam video pembelajaran 2021 Sistem rem ABS atau Anti-Locking Braking System. Saya dari perwakilan SMK Yapenda Zaza Klaviana Della Putri akan menjelaskan materi sistem rem ABS. ABS dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat pengereman mendadak atau pengereman di permukaan licin, karena penguncian rem akan menyebabkan slip pada sepeda motor dari momentum dan tidak mampu mengontrol arah sepeda motor. Berikut gambar dari kerja ABS tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke sistem kerja rem ABS atau Anti-Lock Brake System. Di sini di layar saya sudah menunjukkan dua perbedaan gambar studi kasus dari Anti-Lock Brake System. Gambar pertama yaitu dalam kasus roda 4 dan kedua dalam kasus roda 2. Di sini sudah kita lihat betul jelas ya, kalau dengan rem ABS selama berbelok pengemudi masih bisa mengontrol sudut kemudi. Begitupun juga sama dengan yang roda 2, pengemudi masih dapat mengendalikan arah untuk menghindari rintangan. Jadi kalau kita menggunakan rem ABS, kendaraan kita akan bisa kita kontrol. Oke, kita masuk ke jenis sistem ABS ya. Yang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sensor kecepatan roda, yang kedua ada signal ke brake modulator. Jadi sensor kecepatan roda itu control unit ya, berfungsi untuk mendeteksi sensor roda depan dan belakang. Sedangkan ABS modulator adalah fungsinya membagi tekanan yang sesuai pada setiap roda. Kita masuk ke peran ABS ya. ABS akan mengurangi tekanan fluida rem untuk periode tertentu ketika roda mulai mengunci, dan ketika merasa bahwa roda mulai membuka, tekanan fluida rem akan kembali normal. Jadi distribusi minyak rem akan beroperasi sebagai on-off sangat cepat. Rem akan beroperasi tekan lepas sekitar 50 kali per detik untuk mencegah penguncian pada saat sepeda motor berjalan di jalan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah gambar dari sketsa ABS ya, gambar potongan. Kita lihat di situ ada ABS issue, ada ABS modulator, ada rear caliper, ada rear wheel speed sensor, VCV, delay valve, wheel speed sensor, fuse plate, dan front caliper. Kita akan menjelaskan fungsinya satu-satu. Oke, yang pertama ada ABS ESU ya. ESU ABS akan menerima sinyal pulsa dari sensor kecepatan roda dan akan memproses dan mengoperasikan motor dan pompa. Lanjut ada ABS modulator, akan mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai untuk masing-masing roda. Oke, kita masuk ke front wheel speed sensor and pulsar plate. Oke, front wheel speed sensor and pulsar plate itu berfungsi untuk sensor kecepatan roda depan, bekerja dengan cara menghasilkan sinyal pulsa untuk ESU ABS ya. Jadi dari si front wheel speed sensor and pulsar plate ini tuh saling berfungsi untuk si ABS ESU ya. Jadi dia menghasilkan sinyal pulsa, dia itu sensor kecepatan lalu menghasilkan sinyal pulsa untuk ESU ABS. Kita lanjut ke delay valve. Delay valve berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik rem depan ya. Lanjut kita ke VCV. VCV itu kepanjangan dari proportional control valve, berfungsi untuk membatasi tekanan fluida untuk rem belakang. Yang terakhir rear wheel speed sensor, sensor kecepatan roda belakang, bekerja dengan cara. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah tahap-tahap ya
yang dilakukan atau yang bekerja pada ABS itu ada wheel speed sensor, itu sinyal kecepatan roda, lalu dia ke control unit itu sinyal control unitnya menuju ABS modulator, lalu ke brake caliper, jadi si tekanan minyaknya naik turun lalu menghasilkan kecepatan kendaraan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada konfigurasi sistem combined ABS. Di sini ada control unit dan ABS modulator, ada ABS indicator, ada front brake master cylinder, ada front brake caliper, front wheel speed sensor, ada rear brake caliper dan rear brake master caliper. Baik, setelah tadi Ibu sudah menyebutkan komponen-komponen yang ada pada ABS, mari Ibu akan menjelaskan satu persatu. Ya. Ada wheel speed sensor and pulse ring. Itu sensor kecepatan roda bekerja dengan menggunakan induktif antara magnet permanen dan kumparan magnetit. Jadi si wheel speed sensor ini tuh berfungsi untuk menghasilkan sinyal pulsa yang tadi Ibu bilang ya, untuk ECU ABS. Jadi ECU ABS akan mengamati frekuensi sinyal yang terus meningkat sebagai akibat dari kecepatan roda. Di sini ada gambarnya. Si wheel speed sensor ini tepatnya terdapat pada piringan kaliper ya. Di sini ada gambarnya, menunjukkan ada magnetic coil, terus bekerja dengan si kumparan magnetik untuk menghasilkan. Oke, selanjutnya ada ABS modulator ya. ABS modulator bentuknya seperti motor starter ya. Ini ada fungsi untuk mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai untuk masing-masing roda. Komponen disegel dalam modulator yang bebas perawatan. Desainnya kompak sesuai dengan yang digunakan sepeda motor ya. Di sini ada beberapa contoh yang sudah Ibu berikan, bisa kalian lihat dan kalian simak. Di sini ada control unit dan ABS modulator ya. Oke, lanjut masuk ke ECU ABS. Oke, ECU ABS itu menyatu dengan modulator ABS tersendiri ya. ECU ABS akan menerima sinyal pulsa dari sensor kecepatan roda dan plat pulsar, maka akan memproses dan mengoperasikan motor dan pompa. Oke, kita masuk ke komponen berikutnya, ada ABS warning lamp ya, atau sebelum disebut lampu peringatan ya di ABS. Jadi pada saat kunci kontak diputar ke on, lampu peringatan ABS akan menyala sampai roda depan dan kecepatan roda belakang lebih bawah 10 km per jam ya. Kemudian lampu akan mati jika ada masalah dengan sistem ABS. Lampu peringatan ABS ini akan berkedip sebagai kode untuk menunjukkan masalah pada motor. Ya, kita lanjut ke komponen berikut, ada VCV yaitu Proportional Control Valve. VCV membatasi tekanan fluida rem untuk rem belakang. Dalam kasus rem darurat karena titik berat kendaraan akan dialihkan ke depan. Jadi si center of gravity-nya nih akan dialihkan ke depan. Oke, pada PCV ini rem depan membutuhkan tekanan pengereman yang lebih daripada rem belakang. Jadi pada kasus pengereman normal, cairan tekanan rem akan sama-sama dipindahkan ke kaliper depan dan kaliper belakang. Yaitu fungsi dari PCV tersebut. Oke, kita masuk ke delay valve. Ya, delay valve itu mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pemasukan pada pedal rem atau handle rem dan menjalankan rem depan. Di sini ada komponennya. Di situ ada delay valve, bisa kalian lihat di samping. Oke. Rem depan menggunakan sebuah 3 pot ya, 3 pot kaliper. Handle rem kanan mengaktifasi piston pada kedua ujung. Pedal rem mengaktifasi piston di tengah. Oke, bisa kalian paham. Oke, setelah materi yang sudah Ibu sampaikan, mari kita menonton video. Beginilah cara kerja sistem ABS pada sepeda motor.
Silakan menonton. Oke sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Zaza Oktaviana Dea Putri, perwakilan SMK Yapanda mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam satu hati.